Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Maulana Yusuf dengan NIM 223072. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Perencanaan MSDM dengan materi pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Yang pertama, pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia SDM adalah proses sistematis untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi di masa depan serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini mencangkup penilaian terhadap jumlah keterampilan dan waktu penempatan karyawan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut para ahli adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun institusi, dan berperan sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM juga diartikan sebagai tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi dan dikelola secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi, serta memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat agar organisasi memiliki jumlah karyawan yang cukup dengan keterampilan dan kompetensi yang sesuai pada waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mengantisipasi perubahan menghadapi dinamika bisnis, teknologi, atau pasar kerja dengan strategi SDM yang adaptif. Yang ketiga, efisiensi pengelolaan SDM. Menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang bisa menyebabkan pemborosan biaya atau penurunan produktivitas. Yang keempat, membangun karir dan pelatihan. Merancang program mengembangkan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mempersiapkan mereka untuk peran yang lebih besar. Yang kelima, mendukung tujuan organisasi. Menyelaraskan kebutuhan SDM dengan strategi bisnis agar tujuan perusahaan tercapai dengan optimal. Yang terakhir, mengurangi resiko SDM. Mengantisipasi resiko dengan turnover tinggi, pensiun massal, atau kebutuhan tenaga kerja yang sulit didapat. Manfaat daya manusia SDM sangat luas, mencangkup peningkatan produktivitas, pengembangan potensi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa manfaat SDM. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Nomor 1, mendapatkan karyawan yang tepat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan potensi karyawan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima, mengurangi tingkat pergantian positif turnover. Yang keenam, mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan citra perusahaan. Yang terakhir, memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, ada manfaat bagi karyawan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Yang terakhir, meningkatkan peluang karir. Yang ketiga, ada beberapa fungsi sumber daya atau SDM
ada 9 fungsi sumber daya manusia yang saya ketahui, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan tujuan organisasi dan strategis bisnis. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen adalah mencari, menarik, dan memilih kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang kosong. Yang ketiga, seleksi. Seleksi adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar dapat berkontribusi lebih efektif. Yang keempat, pelatihan. Pelatihan adalah mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk memberikan umpan balik dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, pengembangan. Pengembangan adalah menentukan besaran gaji, bonus, dan tunjangan lain yang sesuai dengan kontribusi karyawan. Yang keenam, penilaian. Penilaian kinerja adalah menjaga hubungan baik dengan serikat pekerja dan pihak eksternal lainnya, serta mengelola konflik yang mungkin timbul. Yang ketujuh, kompensasi dan benefit. Kompensasi adalah mengelola data karyawan, mengurus administrasi. Yang kedelapan, hubungan industrial. Hubungan industrial adalah menjaga hubungan baik dengan serikat pekerja dan pihak eksternal lainnya, serta mengelola konflik yang mungkin timbul. Yang terakhir, administrasi SDM. Administrasi SDM adalah mengelola dan data karyawan, mengurus administrasi, kebijakan, dan prosedur SDM. Selain itu, SDM juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta menjaga kesejahteraan karyawan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Agung Maulana Yusuf pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.